Kalau engkau ingin betul-betul dikabulkan doamu oleh Allah, maka engkau harus berada dalam kondisi yang sangat fakir. Kenapa? Innamas shadaqatu lil fuqara. Itu ayatnya zakat. Sesungguhnya zakat, sedekah itu diberikan kepada orang fakir. Orang fakir itu yang berhak menerima sedekah. Maka fakirkan dirimu kepada Allah. Kau benar-benar butuh kepada Allah, maka pertolongan itu pasti datang. Ketika Nabi Musa tidak berdaya, di belakangnya pasukan Fir'aun, di depannya lautan yang luas. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Dia fakir, sangat butuh kepada Allah, maka terbelah lautan. Ketika Ibrahim dikeroyok satu negara, beliau dalam keadaan betul-betul fakir kepada Allah. Tidak ada yang bisa menolongnya, menyelamatkannya kecuali Allah. Maka pertolongan itu datang. Kadang kita merasa butuh kepada Allah tapi tidak tembus ke dalam batin kita, maka pertolongan itu tidak datang-datang sampai sekarang. Secara hakikat kata Syekh Ibnu Athaillah, innama yuzakkaru may yajuzu alaihil ighfalu. Yang layak untuk diingatkan adalah orang yang biasa lupa. Hari ini kita berdoa, ya Allah beri saya rezeki, ya Allah lancarkan urusan saya. Besok kita doa lagi, besoknya kita doa lagi. Yang diingatkan itu adalah orang yang gampang lupa, kayak kita ini manusia. Pak ngarang di Pak Desa na lupa janjinna, Pak ngarang di Bupati na lupa janjinna, itu yang ditagih. Yang berkemungkinan lupa dengan janjinya. Kira-kira Allah lupa janjinya? Maka kata Syekh Abu Athaillah bahwa pahamilah innama yuzakkaru yajuzu ayyuzakkaru may yajuzu alaihil ighfal. Orang yang diingatkan itu orang yang kira-kira dia sudah lupa dengan janjinya. Kaifa yakunu talbuka lillahi kusababan fi ata'is sabiq. Secara hakikat, coba Anda bayangkan bagaimana bisa doamu menjadi sebab terkabulnya permintaanmu. Sementara rezeki sudah diatur oleh Allah sebelum engkau dilahirkan. Rezeki sudah diatur oleh Allah sebelum alam ini diciptakan. Bagaimana bisa doamu menjadi sebab terkabulnya permintaanmu? Itu sesuatu yang tidak masuk akal secara hakikat. Depana pencaji ki pungala ta'ala purana turuk ni yematu sikoy dalekmu sikoy murukmu sikoy egana uai muinung, sikoy egana andre muandre. Sekian banyak perjalanan kakimu, engkau akan ke sana kemari, ke sana kemari. Itu semua ditetapkan oleh Allah. Bagaimana mungkin hari ini kita berdoa merubah sesuatu yang telah terdahulu diatur oleh Allah? Itu pemahaman secara hakikat namanya. Syekh Hasan Asy-Syadzili menjelaskan bahwa ada sesuatu dia dekat maka tidak bisa terlihat saking dekatnya. Begitu juga saking jauhnya maka dia tidak terlihat. Ibaratnya beliau berkata seperti engkau memasuki sebuah tempat. Ada tempat penjual minyak wangi. Ketika kita masih jauh tercium harumnya minyak wangi dari rumah itu. Semakin dekat kita ke rumah itu semakin harum baunya. Tetapi ketika kita berada di dalamnya, bau harum itu tidak terasa lagi saking dekatnya kita dengan minyak wangi itu. Sama halnya dengan comberan. Orang yang lewat, bau sekali ini. Tapi orang yang dekat dengan WC, dia nggak biasa saja. Ibaratnya seperti tangan kita, telapak tangan kita. Kalau jauh dia terlihat, kalau begitu dekat menempel di mata, maka dia tidak akan mampu terlihat. Allah meliputi segala sesuatu. Insyaallah yang ingin saya bahas pada khutbah kali ini yaitu tentang Allah Maha dekat dan Allah Maha mengabulkan doa. Dalam sebuah hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tu'jizu 'anid du'ai. Wahai para sahabatku, janganlah kalian lemah sehingga tidak bisa berdoa. Fa innallaha anzala alayya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadaku ayat ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian maka aku akan mengabulkannya. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah menjanjikan berdoalah pasti aku akan kabulkan, maka ada sahabat yang bertanya bahwa ya Rasulullah, kaifal istijabatu, kaifad du'a'u, bagaimana yang dimaksud dengan dikabulkan? Ayasma'u du'a'ana, apakah yang Anda maksud bahwa Allah mendengar doa-doa kami sehingga dia mudah mengabulkannya? Maka turunlah ayat menjawab pertanyaan itu. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Jikalau bertanya kepadamu wahai Muhammad hambaku tentang diriku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Dalam riwayat yang lain, ja'a Arabiyun, ada Arab Badui yang datang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, akaribun Rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Tuhan kita Allah, apakah dia jauh sehingga kami harus memanggil-manggilnya? Apakah dia dekat sehingga kami harus berbisik-bisik? Maka turunlah ayat ini menjawab, iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku maha dekat. Tentu jamaah sekalian yang sama berbahagia, sahabat-sahabat yang bertanya ini tentu bukan orang yang tidak paham tauhid. Apakah Tuhan jauh sehingga kita harus berteriak? Apakah Tuhan dekat sehingga kita harus berbisik-bisik? Yang dia maksud pertanyaannya itu adalah maknawi, hakikatnya. Bukan seperti dekatnya mic ini di depan saya. Bukannya dekatnya Anda dengan dinding tembok masjid ini, tetapi secara hakikat. Oleh karena itu jamaah sekalian yang sama berbahagia, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menjelaskan bagaimana memahami makna kedekatan kepada Allah. Apa yang beliau sampaikan? Inna mahtajaba li syiddati zuhurihi wa khafiya anil absari li azami nurihi. Kenapa Allah terhijab, tidak mampu dilihat dengan mata kepala kita? Karena begitu nampaknya Allah dan begitu besarnya nurnya. Ini kata nur ini jangan dimaknai seperti cahaya zahir, karena begitu agungnya cahayanya. Kita tidak mampu melihat Allah, kata Syekh Ibnu Abbad At-Tabzi Ar-Randi, beliau berkata, ibaratnya seperti matahari. Kenapa engkau tidak mampu memandang matahari? Apakah matahari tidak ada karena tidak bisa engkau pandang dengan matamu? Justru matahari itu sangat nampak dengan cahayanya. Karena begitu kuatnya cahayanya, maka engkau tidak mampu menatap matahari. Kemudian Syekh Hasan Asy-Syadzili menjelaskan bahwa ada sesuatu dia dekat maka tidak bisa terlihat, saking dekatnya. Begitu juga saking jauhnya maka dia tidak terlihat. Ibaratnya beliau berkata seperti
engkau memasuki sebuah tempat. Ada tempat penjual minyak wangi. Ketika kita masih jauh, tercium harumnya minyak wangi dari rumah itu. Semakin dekat kita ke rumah itu, semakin harum baunya. Tetapi ketika kita berada di dalamnya, bau harum itu tidak terasa lagi, saking dekatnya kita dengan minyak wangi itu. Sama halnya dengan comberan. Orang yang lewat, bau sekali ini. Tapi orang yang dekat dengan WC, dia nggak biasa saja. Ibaratnya seperti tangan kita, telapak tangan kita. Kalau jauh dia terlihat, kalau begitu dekat menempel di mata, maka dia tidak akan mampu terlihat. Allah meliputi segala sesuatu. Allah maha dekat. Dalam Al-Quran, wa nahnu akrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat daripada kalian pada diri kalian, akan tetapi kalian tidak mampu melihat. Tapi hanya orang yang dibukakan mata hatinya mampu merasakan kehadiran Allah. Allah meliputi segala sesuatu. Karena begitu dekatnya kepada Allah, maka tidak ada jarak yang membuat kita harus meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diluruskan, kata Syekh Ibnu Athaillah, Allah maha mengabulkan doa. Mintalah, aku akan kabulkan. Itu bagi hamba-hamba yang namanya abid, kelas ahli ibadah. Dia berdoa karena berharap mendapatkan daripada doanya. Tapi dalam dunia tasawuf dikatakan, la yakun talbuka tasabbuban. Janganlah engkau menjadikan doamu itu sebagai sebab pemberian darinya. Fayakillu fahmuka anhu, maka pemahamanmu menjadi rendah. Wal yakun talbuka li izharil ubudiyah. Akan tetapi jadikanlah doa-doamu sebagai wujud penghambaan dirimu kepadanya. Kenapa kita harus berdoa? Ya karena kita hamba. Hamba ya tentu meminta kepada Tuannya. Kalau engkau tidak merasa butuh kepada Allah, berarti engkau orang merdeka, bukan hamba Allah. Sementara kita mengatakan, saya hamba Allah, maka wujudkan dengan meminta kepada Allah dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Makanya Nabi masuk rumah, keluar rumah, pakai baju, buka baju, bahkan sampai masuk WC, keluar WC pun ada doanya. Kenapa? Dia menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita macanga ki isading, hebat ki isading, ya lupa pun Allah taala, sehat ki, sogi ki, lancar urusannya, ya lupa pun Allah taala. Seolah-olah kita menguasai diri kita. Tapa nama susah napa ni, na baca mana pak doangan nah. Boleh ni rusak, boleh ni busie, boleh ni kala-kalai, napa ni na baca pak doangan nah. Maka tak kalupa ko. Jamaah rahimakumullah. Kaifa yakunu talbuka lillahi sababan fi ata'i sabiq. Secara hakikat, coba Anda bayangkan bagaimana bisa doamu menjadi sebab terkabulnya permintaanmu, sementara rezeki sudah diatur oleh Allah sebelum engkau dilahirkan. Rezeki sudah diatur oleh Allah sebelum alam ini diciptakan. Bagaimana bisa doamu menjadi sebab terkabulnya permintaanmu? Itu sesuatu yang tidak masuk akal secara hakikat. De pana pencaji ki pungala taala purana turuk ni ye matu sikoy dalekmu sikoy murukmu sikoy egana uai muinung sikoy egana andre muandre. Sekian banyak perjalanan kakimu, engkau akan ke sana kemari. Itu semua ditetapkan oleh Allah. Bagaimana mungkin hari ini kita berdoa merubah sesuatu yang telah terdahulu diatur oleh Allah? Itu pemahaman secara hakikat namanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Inayatuhu
wa qabalatuka ri'ayatuhu lam yakun azaluhu ikhlasu amalin wala wujud ahwalin. Engkau mengatakan saya diterima doa saya, lancar rezeki saya karena saya sholat duha, lancar rezeki saya karena saya baca Al-Waqiah. Bagaimana mungkin? Sebelum engkau melakukan amal, Allah sudah memberimu nikmat yang begitu banyak. Mulai dari kandungan, mulai dari bayi, sampai anak-anak, sampai remaja. Engkau belum mengenal ibadah. Depo misalnya mas sempajang, depo misalnya maka de bismillahi. Allah sudah lancarkan jantungmu, Allah sudah cerdaskan otakmu, Allah sudah sehatkan badanmu. Bukan ibadahmu yang menjadi sebab anugerah itu turun kepadamu. Secara hakikat anu pammasenami pungalah ta'ala si mata-mata. Jadi jangan mengatakan wah gara-gara saya tahajud tiap malam alhamdulillah rezeki saya lancar. Nah waktumu belum tahajud, siapa yang kasih sehat jantungmu? Siapa yang memberimu makan setiap hari? Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian oleh karena itu para ahli tasawuf rubama dallahumul adabu ala tarkit talabi i'timadan ala kismatihi. Banyak maha guru kita, mereka itu justru tidak berdoa. Tidak berdoa dalam artian untuk kepentingan pribadinya. Nah, kalau berdoa secara umum ya itu ibadah, penghambaan diri. Tapi dia tidak meminta untuk dirinya sendiri. Contohnya Rasulullah tidak minta kaya. Rasulullah tidak ngotot menang di perang Uhud. Rasulullah tidak ngotot ketika sakit badannya untuk disembuhkan. Kadang dia enggan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia merasa menjaga adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaknai oleh Rasulullah dalam hadisnya. Man syagalahu zikri an du'ai. Siapa yang menyibukkan zikir pada dirinya daripada meminta kepadaku, a'taituhu fauqa ma u'tis sa'ilina. Aku akan memberikan kepada mereka lebih banyak daripada apa yang aku berikan kepada orang yang meminta kepadaku. Jamaah Jumat rahimakumullah. Secara hakikat kata Syekh Ibnu Athaillah, innama yuzakkaru may yajuzu alaihil ighfalu. Yang layak untuk diingatkan adalah orang yang biasa lupa. Hari ini kita berdoa, ya Allah beri saya rezeki, ya Allah lancarkan urusan saya. Besok kita doa lagi, besoknya kita doa lagi. Yang diingatkan itu adalah orang yang gampang lupa, kayak kita ini manusia. Pak ngarang di Pak Desa na lupe janjinna, Pak ngarang di Bupati na lupe janjinna, itu yang ditagih. Yang berkemungkinan lupa dengan janjinya. Kira-kira Allah lupa janjinya? Maka kata Syekh Abu Nu'ata'illah bahwa pahamilah innama yuzakkaru yajuzu ayyuzakkaru may yajuzu alaihil ighfal. Orang yang diingatkan itu orang yang kira-kira dia sudah lupa dengan janjinya. Allah menjanjikan berdoa akan aku kabulkan. Allah tidak pernah lupa dengan janjinya. Innallaha laisa bighafilin amma ta'malun. Allah itu tidak pernah lupa, tidak pernah lalai tentang apa yang kamu lakukan. Beliau berkata innama yunabbahu may yumkinu minhul ihmal. Orang yang diberi peringatan diulang-ulangi, peringatan itu orang yang berkemungkinan menyia-nyiakan. Sudah bikin proposal, sudah bikin permohonan. Kenapa ini belum pindah tinjau anuku usahaku Kenapa ini belum pindah tinjau kelompokku Nah lama mi masuk proposal kasih ingat itu kepala dinas kasih ingat itu dia kepala bango, telepon ide lalu kapan? Yang berkemungkinan lupa, yang berkemungkinan menyia-nyiakan karena banyaknya hal yang dia urus, itu makhluk. Allah tidak perlu engkau ingatkan berkali-kali sebagaimana engkau mengingatkan makhluk.
Jadi apa gunanya diulang-ulangi doa? Secok-secok Fatihah, secok-secok Fatihah. Doamu yang engkau ulang-ulangi itu adalah zikir. Doamu yang engkau ulang-ulangi adalah rintihan-rintihanmu kepada Tuhanmu. Allah senang mendengar doa-doa itu. Allah bangga dengan malaikatnya. Lihatlah hambaku, dia meminta kepada aku karena dia tahu saya Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki. Dia meminta tolong rahmat karena dia tahu ana Ar-Rahim. Dia meminta ampun karena dia tahu saya Al-Ghafur. Begitu cara memahaminya secara hakikat. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir, kalau engkau ingin betul-betul dikabulkan doamu oleh Allah, maka engkau harus berada dalam kondisi yang sangat fakir. Kenapa? Innamas shadaqatu lil fuqara. Itu ayatnya zakat. Sesungguhnya zakat, sedekah itu diberikan kepada orang fakir. Orang fakir itu yang berhak menerima sedekah. Maka fakirkan dirimu kepada Allah. Kau benar-benar butuh kepada Allah, maka pertolongan itu pasti datang. Ketika Nabi Musa tidak berdaya, di belakangnya pasukan Fir'aun, di depannya lautan yang luas. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Dia fakir, sangat butuh kepada Allah, maka terbelah lautan. Ketika Ibrahim dikeroyok satu negara, beliau dalam keadaan betul-betul fakir kepada Allah. Tidak ada yang bisa menolongnya, menyelamatkannya kecuali Allah. Maka pertolongan itu datang. Kadang kita merasa butuh kepada Allah tapi tidak tembus ke dalam batin kita, maka pertolongan itu tidak datang-datang sampai sekarang. Maka fakirkanlah dirimu, karena hanyalah orang fakir yang berhak menerima sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim.